Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa bertemu dan berada kembali di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sholawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amal perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan kali ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang agung karena pada bulan ini terkandung banyak hikmah dan pelajaran. Pelajaran untuk diri kita menahan hawa nafsu dari makan dan minum, serta hawa nafsu dari melakukan hal-hal maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pada bulan Ramadan, diri kita tidak hanya dilarang untuk menahan diri dari makan dan minum, tapi juga hendaknya diri kita ini semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Adapun dalam kesempatan kali ini, Ana ingin menyampaikan 3 amalan yang hendaknya kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini. Amalan yang pertama adalah sholat. Sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, Inna awwala ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amalan yang lainnya juga insya Allah akan baik. Kenapa begitu? Karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika sholat kita baik, maka insya Allah diri kita akan terjaga dari melakukan hal-hal maksiat, melakukan hal-hal keji, dan melakukan hal yang mungkar. Pada bulan Ramadan ini, sholat apa yang harus kita tingkatkan kualitasnya? Tentu yang pertama adalah sholat wajib 5 waktu. Bagaimana caranya? Kita usahakan diri kita atau paksakan diri kita untuk sholat tepat pada waktunya. Jika telah azan, maka tinggalkanlah pekerjaan dan tinggalkanlah segala urusan untuk dapat mengambil wudhu dan langsung melaksanakan sholat. Selain sholat wajib, sholat apa lagi yang harus kita lakukan pada bulan ini? Sholat sunnah. Apa saja? Sholat sunnah duha, sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih ini istimewa karena ia hanya ada pada bulan Ramadan saja. Sholat sunnah witir, sholat sunnah rawatib, dan juga sholat sunnah tahajud. Amalan kedua yang hendaknya kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 1 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa karena malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah harapan dari setiap muslim. Untuk itu, dengan memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, diharapkan
kita akan bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Selain mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, membaca Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Dari dua keutamaan tadi, yang pertama mengharapkan mendapat malam Lailatul Qadar, dan yang kedua mengharapkan mendapat syafaat di hari kiamat nanti, hendaknya itu bisa menjadi alasan kita untuk dapat meningkatkan kualitas membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Yang ketiga, amalan yang hendaknya kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini adalah bersedekah. Janganlah kita takut akan kekurangan harta atau kehilangan harta ketika kita bersedekah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ma naqasat shadaqatun min mal," yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Justru dengan bersedekah, kita akan melipat gandakan harta kita dan juga akan mensucikan harta kita tersebut. Sedekah juga memberikan manfaat kepada orang lain dengan membantu orang-orang yang kesulitan. Pada bulan Ramadan ini, kita bisa mendapatkan pahala puasa seseorang dengan cara memberikan sedekah kepadanya. Sedekah makanan yang akan dimakannya ketika ia berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala orang tersebut. Makanan yang kita berikan atau makanan yang kita sedekahkan tidak harus makanan yang mahal, tidak harus makanan yang mewah. Cukup dengan 3 butir kurma atau 1 butir kurma saja. Kita berikan kepada orang yang berpuasa, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Dari 3 amalan tadi, yang pertama yaitu sholat, yang kedua membaca Al-Quran, dan yang ketiga bersedekah. Hendaknya kita tingkatkan dan kita perbanyak lagi melakukannya pada bulan yang mulia ini. Tapi tidak hanya fokus kepada 3 amalan tersebut, masih banyak amalan yang lainnya yang bisa kita lakukan pada bulan yang mulia ini. Seperti menjenguk orang sakit, berbakti kepada orang tua, atau mendoakan sesama muslim yang lainnya. Sekian yang dapat Ana sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya, selalu memberikan kita kemudahan dan keberkahan untuk dapat melakukan ibadahnya. Semoga Allah selalu melindungi kita. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.